Selamat sore semuanya. Sore. Aku ada sedikit budek tuh telingaku. Terkoyak-koyak kah? Porak-poranda kah? Saya berperan sebagai seorang ibu tuh sangat menyenangkan sekali. Soalnya bagi saya tuh seorang ibu adalah satu kata adalah kasih. Kasih yang melibatkan semua cinta yang ada di dunia ini gitu. Dia akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Begitu aku dapat tawaran ini yang ada babi ibu, aku langsung terima. Apalagi aku belum pernah bekerjasama sama Mas Hani. Jadi suatu pengalaman yang baru lagi dan ternyata sangat menyenangkan. Tidak seperti cerita-cerita Mas Hani, nggak ada galak-galaknya kok. Mungkin juga karena kita juga manis-manis anaknya ya. Jadi ya suatu pengalaman yang luar biasa, dan yang saya dapatkan di film ini adalah keluarga yang sangat menyenangkan. Keju, Ikang, Abun, semuanya. Aca juga. Jadi ya memerankannya bagaikan piknik buat saya di judul ini. Jadi thank you again, saya bisa terlibat di judul ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya. Iya. Wah, itu sehat bener. Happy ya semua ya. Terima kasih banyak udah bersusah payah datang ke sini ketemu dengan kita. Gimana filmnya? Asik? Bener-bener nangis juga, happy juga bener? Jangan lupa cerita-cerita nanti sama teman-temannya semua, saudara-saudara, karena ini film family yang pertama kali aku terima dan aku ngerasa sangat nyaman banget di sini karena ya pertama sama Mer ketemu lagi, pertama kali main film sama Meriam jadi sekarang. Dan ini luar biasa, dia bisa membuat suatu kondisi di dalam keluarga ini menjadi benar-benar jadi hidup, jadi seperti keluarga beneran gitu ya. Dan kita langsung dekat, langsung ngeblend dan juga kerasa bener vibes. Dan ya dapat anak-anak yang seperti ini, untung aku kan nggak punya anak laki-laki ya. Ya jadi aku punya anak dua perempuan manis-manis, ini anak laki-laki dua cakep-cakep, cuma ngeselin dua-duanya gitu. Jadi di situ jadi wah, peran Akbarnya terbentuk ini, punya anak ini. Ya, benar sampai digampar segalanya gitu. Dan kan kita tadinya tuh ini keluarga kan sebenarnya sederhana gitu ya. Dia tukang soto yang benar-benar membangun keluarganya dari bawah sama istrinya, dan dia apapun berdua dilakukan, dia sangat percaya dengan apa yang konsep keluarga yang dijalankan istrinya lah gitunya. Emang tokoh sentral ini adalah ibu ya. Kalau kita kan biar gimana sama ibu itu adalah suatu hal yang paling kita sepakati untuk bisa kita jadiin contoh. Dan Meriam melakukan itu dengan baik. Dia bisa kelihatan, kalau lagi ini kan kelihatannya Badung ya. Tapi dia ini kalau pakai hijab dia kelihatan solehah bener. Ya, benar ya. Bisa begitu gitu. Aku wah, jadi di situ aku langsung berubah gitu langsung. Wow, jadi benar-benar kayak ini tokoh ibu yang aku lindungi, yang dia punya permasalahan keluarga, kita bangun sama-sama, tiba-tiba karena miskomunikasi terjadilah suatu hal yang tidak kita duga gitu loh. Nah ini kan sebenarnya bisa terjadi sama keluarga kita, bisa kan ya? Iya ya, ini wajar gitu loh. Karena kita melakukan segalanya buat anak, cuman dalam proses itu kita pikir kondisinya semua baik-baik aja, dan diterimanya salah. Masing-masing anak punya problem sendiri-sendiri, ya. Anak ke satu, kedua, ketiga punya problem sendiri dan juga punya tekanan sendiri terhadap pekerjaannya. Disitulah mulai konfliknya, itu asik. Dan juga pada saat istrinya mulai sakit, nah itu juga masalah karena istrinya Moza bilang dia nggak mau anaknya tahu. Jadi disitulah konfliknya dia, gimana caranya. Akhirnya anaknya marah sekali kan, kok ayah nggak kasih tahu ibu udah kayak begini. Ya dia harus menjaga komitmen seperti itu kan dalam kondisi seperti itu. Jadi konfliknya itu
makin besar banget sampai suatu saat gitu lah. Nah di situ benar-benar gue seneng banget itu melakukannya itu. Enggak. Kevin ini udah kenal sama keluarganya juga, jadi aku sama dia asik banget. Abun juga ngeselinnya, aduh dapat bener Abun, bener-bener ngeselin Abun. Asli memang kan, asli anak orang Arab kayak begitu emang ya. Nanti. Jadi ya, dan pada saat proses penguburannya itu juga aku ya, kalau dibilang gimana perasaannya ya, teman-teman tahu sendiri lah, aku dalam kondisi apalagi saat itu masih benar-benar masih secara emosional tuh masih ada melekat. Jadi emang ya nggak usah terlalu banyak acting lah, seperti itu aja apa adanya emang. Ya mohon maaf kalau bisa jadi mengucurkan air mata gara-gara itu ya, tapi ya itu olahraga ya, habis ketawa nangis gitu ya. Jadi ya inilah aku pikir jadi tontonan yang sebenarnya sangat berarti dan dibutuhkan oleh keluarga, apalagi nanti pada saat bulan puasa ya. Bulan puasa itu kebetulan kan kita ngayung ya, kita sama-sama kita mendekatkan diri lagi kepada keluarga. Nah ini saatnya kita saling mengkoreksi satu sama lain dengan nonton film ini, Ngabuburit. Jadi ininya momentumnya bagus sekali deh. Dan itu message yang paling utama adalah itu. Nah ada kata terlambat, dan banyak kali orang yang habis nonton ini pulangnya langsung dia melakukan perkataan kembali dengan anggota keluarga ya di situ. Gimana dengan kalian? Setuju kan? Setuju. Iya ya. Gitu. Terima kasih Kak Ingkang. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya teman-teman media. Terima kasih banyak hari ini sudah. Kenapa sih? Mic saya selalu bermasalah. Oke. Selamat sore semuanya teman-teman media. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih juga sponsor bajunya Mama Net. Bajunya anak saya. Ini anak teman. Iya. Oke, untuk Nggak cocok ya. udah jualan bajunya udah Iya. ngomongin karakter. Bercanda. Oke, untuk jadi anak tengah sendiri di sini sebetulnya bisa dibilang pengalaman pertama juga untuk menjalankan karakter anak tengah di sebuah film gitu ya. Sebelumnya sih ada, cuman belum pernah jadi anak tengah, jadi kakak gitu. Tapi ini anak tengah tuh yang merasa kayaknya terjepit tapi dipendem ya di film ini sih sebenarnya gitu ya. Jadi merasa bahwa gue bisa ngelakuinnya semua sendiri kok, tanpa orang tua, tanpa bantuan kakak gue, tanpa bantuan adik gue gitu-gitulah. Terus itu aku coba jalanin dari skenario yang ada, dari premis yang ada. Dan kalau mau ditanyain soal adegan yang menurut aku paling favorit, sebenarnya bukan yang ditampar, karena ditampar itu menyakitkan. Jadi sebenarnya Gak bisa balas soalnya, gak bisa balas. sebenarnya itu di awal nggak kena dulu. Udah kenain aja biar berasa gitu ya. Kedua kalinya kenceng banget. Terima kasih emosinya sampai keluar pintu rumah sakit. Luar tuh benar-benar marah ya. Ya ampun. Iya, terima kasih ya. Habis itu nggak ngomong ikan seminggu sama dia. Iya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau salah satu adegan favorit mungkin bisa dibilang yang justru aku sama kakak sama adik ya, sama si Dajjal satu nih, si Azam sama Kak Alia ya, dimana yang adegan kita di rooftop ya, kita berantem bertiga, kita debat karena salah ide gitu. Di situ kita jujur bertiga lumayan kayak guys, ini kita golden scene nih kayaknya nih, ayo coba kita obrolin dulu dong gimana ya biar mantep gitu ya. Bukan yang cuman bahan dari readingan doang gitu, kita emang sebelum kita take kita coba untuk merundingin lagi gitu, ini gimana ya enaknya ya tektokan seperti apa, karena itu sini panjang kan, dan di rooftop pula, rooftop Semarang berisik ya gitu ya, mau berisik banget ya, makro segala macam. Jadi ya dari cara kita menyampaikan juga ya harus bener, ya, mudah-mudahan lah bisa nyampe ke penonton nanti, ke teman-teman media juga. Itu sih paling salah satu. Oke, terima kasih. Selamat
Selamat sore semuanya, terima kasih sebelumnya sudah hadir dan sudah menonton film kami. Mantap. Pertanyaannya tadi soal gimana bangun chemistry ya. Sebenarnya awal pertama kali reading tuh masuk ruangan kayak masuk abri karena ada Takutnya sama maknya ya, bukan bapaknya ya. warna asli nih kayak. Tentara ini serem banget. Bener masuk ya. Karena yang bener serem banget masuk ruangan tuh kayak bener-bener mau ditatar gitu. Padahal pas sudah reading aman, pas reading tuh gak gimana-gimana, Mami Mer tuh sekali nggak liatin dia. Nggak. bener biasa-biasa aja kita reading ya udah normal-normal aja. Hari kedua tetap didiemin dong, tetap nggak diajak ngobrol sih kasih anak kan nih kata aku gitu kan. Tapi alhamdulillah pas lagi reading paling dekat sama Bang Kevin dulu, kita ngobrol dulu segala macam, terus dia ngomongin soal masalahnya. Masa SKSD, gila ya. Kita ngobrol bareng, paling banyak tuh ngobrol sama Bang Kevin dari awal. Jadi mungkin cairnya dari situ sih, dari Bang Kevin dulu, terus ke Om Ikang, terus baru ke Mami Mer, baru ke Kaca gitu. Sebenarnya nggak susah sih, karena Mami Mer, Om Ikang, Kaca, sama Bang Kevin juga membuka peluang untuk aku bisa masuk terus ngobrol gitu. Kayak yang dicuekin. Kalau kesan dicuekin ya? Halo guys. Tapi kan ini kayak dingin ya kalian. Iya makanya, karena acting ya, Rio sih udah beres, kali syuting mau ditayang nih. Makanya jauh, makanya jauh. Makanya Ini jauh-jauh kalau sekali dideketin bisa aja sama bohong. orang tuanya ya. Tapi